Penemuan gizi. Ilmu gizi pertama kali berkembang sejak zaman Yunani, yaitu sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Akan tetapi, masih terbatas pada makanan untuk mempertahankan kehidupan dan juga untuk menyembuhkan penyakit. Untuk penemu gizi pertama, ada Antoine Lavoisier yang mempelajari tentang proses pernafasan, oksidasi, dan kalorimetri. Yang kedua ada Mary Schwartz-Roos sebagai profesor ilmu gizi pertama. Pada tahun 1888, Belanda mendirikan laboratorium kesehatan di Jakarta. Dan pada saat itulah, perkembangan ilmu gizi di Indonesia juga semakin maju. Di Indonesia, ilmu gizi dirintis sejak tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia yang memperkenalkan promosi 4 sehat 5 sempurna, yaitu Profesor Purwosudarmo. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan gizi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada logo Persagi tercantum moto Swasta Harena yang artinya perbaikan. Untuk organisasi gizi pertama di Indonesia didirikan tanggal 13 Januari 1957 dengan nama Persatuan Ahli Nutrisionis Indonesia, yang kemudian disempurnakan pada tanggal 26 Mei 1960 dan tanggal 20 Juli 1965. Kemudian terakhir, tanggal 19 November 1989 menjadi Persagi. Kok bisa namanya gizi sih? Jadi, pengesahan kata gizi sebagai terjemahan nutrition dan nutrition science dilakukan oleh Lembaga Bahasa Indonesia Universitas Indonesia yang terinspirasi dari bahasa Arab yaitu gizai yang artinya makanan yang menyehatkan. Organisasi gizi di Indonesia ada 3. Yang pertama ada Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia, adalah organisasi profesi yang didirikan pada tanggal 13 Januari 1957 dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan gizi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pergizi Pangan Indonesia atau Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, adalah suatu organisasi para pakar gizi dan pangan yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 1973 yang bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik dan kerjasama yang sinergi serta harmonis dalam berbagai kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEX gizi dan pangan, serta turut membantu usaha pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perbaikan pangan dan gizi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Asosiasi Dietitian Indonesia atau ASDI. Bagaimana perkembangan pendidikan gizi di Indonesia? Sekolah gizi pertama kali didirikan di Indonesia pada tanggal 4 September 1950 dengan nama Sekolah Ahli Makanan yang bertempat di Jakarta. Kemudian pada tahun 1982, Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk pertama kalinya mendirikan Akademi Gizi Tambahan di luar Jakarta. Lokasi yang dipilih adalah Malang untuk wilayah Indonesia Timur. Kemudian pada tahun 1983 didirikan Akademi Tambahan yang kedua, yaitu Akademi Departemen Kesehatan Padang untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Kemudian didirikan lagi di Yogyakarta pada tahun 1984 dan pada tahun 1985 didirikan di Manado, Ujung Pandang, dan Bandung. Di samping Akademi Gizi milik Departemen Kesehatan, pada tahun 1990 juga telah berdiri beberapa akademi gizi di wilayah Sumatera, yaitu Banda Aceh, Medan, dan Palembang. Pada tahun 2023, ada sekitar 90 institusi pendidikan gizi di Indonesia yang aktif terdaftar, mulai dari universitas, sekolah tinggi, dan institut. Nah, selanjutnya, ahli gizi bisa kerja di mana sih? Yang pertama di rumah sakit, yaitu menyediakan menu makanan dengan nutrisi seimbang dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasien.
Selanjutnya, quality control, memastikan keamanan dari makanan dan minuman yang diproduksi dan memeriksa nutrition facts, dan juga sebagai penyelenggara makanan. Nah, lulusan gizi juga bisa bekerja sebagai dosen loh. Selain sebagai dosen, juga bisa sebagai sport nutritionist, yaitu penilaian status gizi dan desain menu diet. Ada gak sih etika seorang ahli gizi? Nah, ada kok, sini aku jelasin. Kode etik ahli gizi yang pertama, Kode etik ahli gizi ditetapkan pada Kongres 8 Persatuan Ahli Gizi Indonesia pada tanggal 15 sampai 17 November 1998. Yang kedua, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 1990. SK Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia nomor 03-DPP-01-1990 ditandatangani oleh Ketua DPP Persagi Dr. Muhilal. Nah, kode etik gizi menyatakan bahwa merupakan tuntutan perilaku profesional seorang tenaga ahli gizi dalam melakukan pelayanan gizi sesuai dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh dari pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, ahli gizi harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ADART, dan Kode Etik Profesi Gizi. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러